Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu semakin sehat, semakin kuat, dan cerdas. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Simak baik-baik ya. Sebelumnya, perhatikan lingkungan di sekitarmu. Amati benda-benda di sekitarmu. Sebagian besar menggunakan energi listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Siapakah tokoh penemu yang berjasa sehingga listrik dapat dinikmati oleh warga dunia? Ada yang tahu? Sebelumnya, tahukah kamu bahwa listrik yang saat ini kita rasakan banyak sekali manfaatnya ditemukan pertama oleh Nikola Tesla? Siapakah Nikola Tesla? Bagaimana ia menemukan listrik? Mari kita simak baik-baik tulisan berikut. Nikola Tesla. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Kali ini ibu punya gambar. Ayo kita amati bersama. Di sini ada rumah Edo. Coba kalian amati apa saja yang ada di rumah Edo. Semuanya mulai dari peralatannya dan juga apa yang sedang dilakukan oleh Edo. Silakan kalian amati bersama. Setelah kalian mengamati, nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab bersama. Jadi, setelah kamu mengamati rumah Edo, yang pertama, tugas kalian tuliskan benda apa saja yang menggunakan listrik. Yang kedua, apa manfaat listrik untuk Edo? Nah, silahkan kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian ya. Selanjutnya, pernahkah terpikir olehmu bagaimana listrik dapat sampai di rumahmu? Dari mana asalnya? Bagaimana rute perjalanannya? Ada yang sudah tahu? Kalau belum, mari simak penjelasan ibu ya. Berikut ini sudah ada gambar tahapan penyampaian listrik. Mulai dari tahap 1, di sini sudah ada gambarnya, kemudian ada penjelasannya. Tahap 1 di pembangkit listrik. Di pusat pembangkit listrik terjadi proses perubahan energi menjadi energi listrik. Turbin dan generator merupakan komponen utama dalam beberapa jenis pembangkit listrik. Contohnya di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Energi kinetik yang dihasilkan oleh aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian pada tahap kedua, di transformator penarik tegangan. Di sini energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator. Hal ini diperlukan agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, perpindahan arus listrik berlangsung secara efektif dan efisien. Tahap 3 di gardu induk.
Melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di sini, tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan menengah 20 kV oleh transformator penurun tegangan. Selanjutnya, tahap 4, di gardu distribusi. Di sini, energi listrik kembali diturunkan lagi tegangannya menjadi tegangan rendah, yakni 220 volt. Tegangan listrik sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan di rumah. Setelah itu, energi listrik dialirkan ke rumah-rumah dan industri melalui jaringan distribusi. Tahap terakhir, yakni tahap kelima, di rumahmu. Nah, energi listrik sudah sampai di rumahmu. Kamu dapat memanfaatkannya untuk menonton TV, mendinginkan lemari es, menyetrika, penerang ruangan, dan lain-lain. Perjalanan yang panjang dan tentunya membutuhkan biaya yang juga besar. Itulah mengapa kalian harus bijak dan hemat dalam pemakaian listrik. Nah, jadi itu tahapan listrik hingga bisa kalian gunakan. Berdasarkan teks yang kamu baca, jawablah pertanyaan berikut. 1. Jelaskan proses transmisi dan distribusi listrik sehingga sampai di rumahmu. Jelaskan di buku tulismu. Yang kedua, apa manfaat sutet? Silahkan kalian jawab, kemudian tulis jawabannya di buku tulis kalian. Sekian pembelajaran kali ini, semoga kalian mampu memahaminya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.